Letak geografisnya yang strategis memungkinkan Indonesia menjadi poros maritim dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Potensi ini didukung oleh sumber daya kemaritiman yang kaya dan sumber daya hayati yang beraneka ragam. Sebagai negara maritim, sudah semestinya Indonesia membangun sektor kelautan dan perikanan yang kuat sebagai penggerak perekonomian dan masa depan bangsa. Insight kali ini akan membahas tentang potensi sumber daya kemaritiman Indonesia serta tata kelola sektor kelautan yang berorientasi pada kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Ya, Insight kali ini berbincang bersama Menteri Kelautan dan Perikanan kita, Ibu Susi Pujastuti, dan ini dilakukan di kediamannya. Halo Bu Susi, apa kabar? Baik, baik. Terima kasih banyak ini sudah diundang ke kediamannya. Setelah 2 tahun menjadi menteri dan sering ya, ini kan biasanya kalau jalan pasti ketemu dengan nelayan, ketemu dengan masyarakat setempat. Ada perubahan dari segi kehidupan, dari segi tangkapan mereka, dari segi kesejahteraan lah istilahnya yang dilihat, Bu Susi. Tangkapannya banyak, tapi di timur Indonesia, di utara, jauh sana, di perbatasan, persoalan adalah yang beli belum ada, ataupun ada ya pasaran setempat. Di beberapa tempat sudah ada pabrik tepung ikan, contohnya di Lembata. Tapi kalau kita lihat ikannya yang dibikin tepung, orang Jawa pasti teriak-teriak, orang di Jawa. Karena yang dibikin tepung ikan tuna, ikan tenggiri, kan sayang toh. Jadi itulah PR saya pikir daripada pemerintah, KKP dalam hal ini, untuk bisa membawa pasar, membawa pembeli, membangun pabrik, kemudian mengolah untuk nilai value yang lebih tinggi dari sekedar tepung ikan. Karena kalau tidak, value-nya tetap rendah. Tetapi kalau dibandingkan dengan sebelum kita combat IUU fishing, itu jelas jauh mereka lebih diuntungkan saat sekarang. Karena cari ikan tidak jauh lagi, dekat-dekat sudah dapat. Hanya yaitu tadi di beberapa lokasi yang sangat terpencil, mereka berlebihan karena makan sudah cukup. Diawetkan tidak bisa, ya pengawetannya hanya dengan ikan asin. Nah kalau ikan asin kan harganya tidak terlalu mahal. Tapi sebetulnya kita akan mulai dengan penyuluhan untuk membuat ikan asin mahal, yaitu asin yang lontong yang diutuhkan, kan ada ikan asin yang lebih high value ya. Lebih high value. Sambil kita 3 tahun ini kan membangun SKPT itu Integrated Fisheries Development, di mana di situ ada pabrik, mesin es, pengolahan jadi satu. Nah tentunya untuk power energi kita mesti kerjasama dengan Kementerian BUMN untuk segera mengadakan listrik di sana. Jadi persoalan adalah infrastruktur kita juga tidak lengkap. Tetapi saya harapkan dengan percepatan Inpres nomor 7 itu koordinasi antar departemen akan lebih cepat. Jadi di mana kita bangun 10 pulau terluar ini segera dibangun power plant. Nah kalau sudah ada power plant kan listriknya ada, cold storage-nya bisa jalan. Kuncinya kan jadi harus integrated sehingga bisa terbangun suatu industri ya. Ya, waktu saya jadi menteri saya lihat ada beberapa tempat pertama kali kunjungan daerah ada cold storage mangkrak karena tidak ada listrik di sana. Jadi sekarang akan integrated dan kita juga sudah undang ada business forum, kita umumkan Black Space dari Rusia bekerja sama dengan Perindo itu akan membangun 10 cold storage di 10 titik pulau terluar Indonesia. Wow, dengan Rusia ya? Rusia ya. Kenapa dengan Rusia? Ya karena yang sudah ini dari negara lain juga ada. Jepang juga akan jika sebetulnya dulu sudah bangun di Larantuka contohnya.
Nah, kita akan bangun lebih besar lagi. Tetapi memang kendala di sana, apapun infrastruktur kita buat untuk pengolahan, kalau listrik nggak ada ya Iya, sangat susah. basic ya sebenarnya. Kalau itu powernya sudah ada, listriknya sudah Ya. ada, nah, lebih mudah untuk mengembangkan menjadi suatu industri Jadi yang PR untuk accomplishing prosperity ini itu yang harus ditekankan oleh pemerintah. Nah, saya lihat nih Bu Susi selama 2 tahun ini jadi menteri sangat fokus ya terhadap reformasi kelautan dan juga untuk memberantas illegal fishing. Untuk tahun 2016 ini kita sudah hampir akhir, tidak terasa ya cepat sekali waktu berjalan. Akhir 2016 kira-kira dari segi pencapaian atau target-target tertentu yang ingin dicapai untuk tahun ini bagaimana Bu Susi? Apakah sudah sesuai dengan target, sudah sejalan dengan yang selama ini di strateginya dan rencananya? Secara pemerintah bekerja yang sudah normatif sih kelihatannya still on schedule. Tapi kalau saya melihat target itu dari sisi pribadi saya, pada saya bekerja sebagai orang komersial, it's far from satisfaction karena ya saya lihat Seberapa besar tapi gapnya antara keinginan pribadi tapi dengan target pemerintah yang gapnya? ya kalau dilihat dari sisi itu sangat jauh karena kalau kita do dan itu ya cepat gitu, maybe in a day, 2 days, 1 month, 3 months kan, tapi government berbeda. Iya. Lelang, proses, administrasi, verifikasi dan lain sebagainya. Birokrasi, red tape semua. It takes age, take times. Lalu kemudian setelah itu juga dan saya juga melihat bahwa kadang-kadang sistem ini juga loophole-nya masih banyak. Which in the end people still can use it untuk yang tidak benar gitu. Jadi kadang-kadang ya saya mencoba adjustment, melihat bagaimana memperbaiki hal-hal seperti ini, tapi ya kadang-kadang saya juga seperti bentur ke realita tembok bahwa nggak bisa, ini memang prosedurnya seperti itu. Contoh saja misalnya kita bikin kapal untuk nelayan, untuk revitalisasi perikanan tangkap setelah perang melawan illegal fishing, ikan tangkapan kan naik di beberapa lokasi. Kajiskan juga merekomendasikan dari 6,5 sekarang ke 9,9 juta ton. Biomas Indonesia juga sudah naik. Makanya kita revitalisasi penangkapan ikan. Nah, dalam lelang itu dalam harga misalnya harga kapal itu 18 juta. Tapi kita mesti bikin sertifikasi 30 juta oleh Badan Sertifikasi Nasional. Doesn't make sense. Doesn't make sense, gila saya bilang kan. Ya bubarin saja itu badan sertifikasi, masa harga 18 juta, Ya, dan harus sertifikasinya mengeluarkan 30 juta. Jadi ya saya bilang nanti saya minta Pak Presiden bubarin saja yang begitu-begitu. Nah yang gitu-gitu mungkin yang jadi sangat Ya menghambat kadang-kadang is hammering my head to the wall. Dan frustration sometimes. Tapi apa kira-kira penyebabnya? Apakah karena memang tidak sinkron, koordinasinya kurang, Saya atau pikir tidak paham, itu atau mungkin tidak mendukung business as apa-apa usual dan nobody think that is wrong or that was wrong. Nah, jadi itu persoalannya. Nah, ya karena kita pengalaman dari dunia komersil nggak bisa juga mendiamkan hal-hal seperti itu. So saya mau robah cepat juga susah karena untuk merubah lewat prosedur lagi. So ini yang kadang-kadang bikin frustasi, bikin gemes gitu. Tapi on the right track atau tidak? Dan selama ini upaya Secara pemberantasan itu ada hasil konkretnya yang Kalau orang-orang pemerintah positif. bilang ini sudah luar biasa, Bu Menteri, KKP ini sudah sangat cepat. Oh, saya bilang sangat cepat. Untuk saya sangat lambat ya, tapi ya saya juga senang bahwa apresiasi dari masyarakat ternyata mengatakan itu sesuai dengan pendapat banyak orang bahwa sebetulnya KKP sudah on the right track, walaupun memang saya melihat ada beberapa stakeholder yang merasa
policy KKP itu merugikan, menghambat. Tapi sebetulnya in the long term is for sustainability. Dunia sekarang sudah makin aware terhadap climate change, sustainability dari marine resources, dan kita harus bergerak ke sana, dan kita juga sudah sign untuk menjamin konservasi penambahan wilayah laut setiap tahunnya. Dari zamannya Pak SBY sudah desain tambah. Kita tidak boleh ingkar dari itu. Iya, dan kita juga sekarang sudah ratifikasi Paris Agreement, mau Ya, tidak mau. exactly, harus. Kita target untuk menurunkan emisi sebesar 29% tahun 2030 itu merupakan komitmen yang tidak bisa dan kita sebetulnya Mbak Desi kembali. bukan di situ saja, tapi justru di sustainability dari amount of the fish we can catch itu juga sangat penting kan. Kalau ini tidak sustain, nanti apa yang ditangkap kan nggak ada lagi. Kalau kita tidak reforming dengan policy, regulasi dalam mengatur cara tangkap, berapa banyak boleh tangkap, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, nanti habis. Dan kemarin kebetulan saya juga ingin congratulate kepada dunia, karena terutama Amerika dan Rusia yang telah mau out of so many different perbedaan antara dua negara ini, mereka berdua akhirnya menandatangani perlindungan untuk wilayah Arctic Ocean. Dan ini kemenangan dunia yang dipersembahkan oleh dua negara ini. Karena selama ini mereka berantem apalagi masalah. Betul. Berarti sekarang laut Arktik sudah terproteksi. Berarti itu sustainability daripada produksi ikan dan lain sebagainya di situ juga terjaga, karena commercial fishing sudah tidak boleh lagi. Oke, Bu Susi, saya mau fokus kembali ke kebijakan, karena tadi Bu Susi juga mengatakan mungkin ada yang merasa tidak happy dan lain sebagainya. Ada dua khususnya mengenai misalnya penggunaan kapal asing itu satu, dan memang ada protes misalnya. Ini termasuk ada dapat surat kan dari Wapres sendiri menyatakan ini bagaimana jangan terlalu strict lah dalam hal itu. Dan satu lagi itu transshipment yang ada dilarang kan. Ini kira-kira bagaimana kebijakan ini dampaknya selama ini, dan apakah akan ke depan terus-menerus atau nanti ada deadline-nya di mana ini akan berubah lah istilahnya? Kalau tentang kapal X asing itu sebetulnya kita anggap itu urusan sudah selesai, karena dengan analisa evaluasi ini kan korporasi-korporasi besar, apabila mereka ada keberatan dan lain sebagainya, head to head saja mereka kan bisa ambil prosedur hukum untuk appeal. Karena itu kita tidak ANEF itu bukan asal menentukan saja. Nah, mereka boleh dengan pembuktian terbalik, dengan apa dan kenapa, dan saya anggap itu sudah selesai. Dan saya pikir pemerintah sangat bijak dalam hal ini, Pak Jokowi memberikan kebijakan yang luar biasa. Bukan hanya di tax amnesty, tapi juga kesalahan mereka ini untuk double flagging vessel itu tidak dihukum dengan penenggelaman misalnya. Sita untuk ditenggelamkan. Tapi yang tidak kena pidana perbudakan dan pidana lain itu diperbolehkan untuk diregistrasi dan pulang ke negerinya. Kalau itu merasa benar milik sendiri, ya silahkan dibuktikan secara hukum bahwa itu memang kapal berkewarganegaraan Indonesia. Nah, kalau double flagging itu dalam dunia perkapalan namanya stateless vessel. Stateless vessel ditenggelamkan. Tidak ada izin untuk masuk ke perairan. Ya, kemudian ABK-nya asing dan lain sebagainya. Jadi dan dengan PP 44 itu sebetulnya kita sudah tidak boleh ada lagi perikanan tangkap modal asing, jadi tertutup. Tetapi pemerintah membuat deregulasi di dalam processing, dalam cold storage yang tadinya minoritas, di hilirnya kita berikan kapasitas fullnya. Nah, sekarang kita melihat, nah kalau
sumber daya alam ini, Indonesia ini kan kaya dengan sumber daya alam. Tapi selama ini kita tidak punya kemampuan untuk mengelolanya sendiri. Sebetulnya kalau perikanan itu bukan rocket science, bukan a high capital intensive investment. Iya. Dari zaman dulu orang Indonesia nangkep ikan tuh sudah jago-jago. Dan perikanan dulu sebelum tahun 2000 itu jauh lebih besar dan lebih banyak dibandingkan sekarang. Walaupun 2 tahun ini mulai pulih. PDB naik menjadi 8,96, kemudian nilai tukar nelayan dari 102 ke 110. Pemulihan jumlah tangkap itu signifikan sekali. Tetapi bila dibandingkan dengan 15 tahun yang lalu, sebelum tahun 2000, jauh lebih sedikit. Dulu Cirebon sampai Klowut itu hanya berapa kilometer. Satu malam itu udang bisa ratusan ton. Ini kenapa? Karena Sekarang sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena sekarang overfishing. Overfishing karena alat tangkap yang merusak. Masyarakat Pantura, jadi ini awalnya juga dari illegal fishing. Karena illegal fishing merajalela, jumlah ikan di pinggir itu habis. Nah, habis mereka memodifikasi alat tangkap. Dulu cantrang diperbolehkan yang kecil untuk membantu nelayan pinggiran. Tetapi kapal-kapal besar memodifikasinya menjadi cantrang-cantrang besar berukuran 70 sampai 150 GT. Walaupun di atas kertas tidak ada itu bukti kapal besar tuh nggak ada karena mereka markdown ukurannya. Jadi ukuran 100 GT cuma ada 30 GT kan. Banyak cara-cara untuk ini ya. Tapi ya ini kita revitalisasi kembali. Kita minta para pemilik cantrang untuk segera mengganti alat tangkap. Sebetulnya pelarangan ini bukan pelarangan total, meminta mereka mengganti alat tangkap. Kalau mereka tidak punya modal, kita akan bantu fasilitasi ke perbankan untuk mendapatkan KUR. Dan kalau mereka berkoperasi, kita bisa berikan BLU dari KKP karena KKP sudah diberi oleh Menteri Keuangan 500 miliar untuk BLU. Kemudian kalau mereka punya persoalan kredit lama, bank juga siap untuk merestrukturisasi. Dan mereka kemarin waktu di Ombudsman minta 2 tahun. Ya sudah, kita berikan 2 tahun sampai 2016. Toh nanti sekarang ini Mbak Desi cerita tentang seorang haji di Juwana. Sekarang ini return on investment kapal Pantura itu 1-2 kali trip aja sudah kembali modalnya. Karena tangkapannya luar biasa banyak. Jadi yang dulu seminggu 2 minggu, sekarang hanya 1 hari sudah dapat. Ini berarti kan harus ada penegakan hukum untuk memastikan bahwa ke depan itulah ANEF terus. itu. Ya ANEF itu adalah penegakan hukum atas kapal-kapal ex asing berbendera Indonesia. Jadi ada yang disita negara, ini sedang dalam proses. Misalnya contoh PT Dwi Karya, PMA yang ada di Papua. Itu beberapa kapalnya akan disita. Tapi memang proses penegakan hukum di pengadilan apa itu takes ages. Kapal Sino ada 10 yang prosesnya sampai hari ini dari tahun Desember 2014 sampai hari ini saja belum naik. Saya tidak tahu macetnya di mana, nanti ini kita mesti urus. Belum selesai-selesai. Haifa sudah melenggang pergi kan dengan denda yang sangat kecil yang menyakitkan hati kita semua. Di atas kapalnya ada ikan 975 ton, didenda cuma 250 juta. Nah sekarang kita sedang tunggu Silver Sea. Silver Sea yang di Sabang itu ikannya ada 2000 ton, sudah dilelang, ikannya sita lelang, dapat 21 miliar pemerintah. Kapalnya masih belum selesai. Ada yang ledek bilang, itu mereka tidak mau putuskan sekarang. Karena kalau putuskan sekarang, dibebaskan, Bu Menteri pasti banding. Kalau diputuskan bebas tidak berani karena masih ada Bu Menteri. Jadi either nunggu Bu Menteri lengser, dilengserkan atau periode pemerintahan ini habis gitu. Jadi ada yang rumor-rumor begitu. Kemudian tentang
transshipment. Transshipment itu di semua negara juga tidak boleh. Yang dimaksud transshipment adalah bongkar muat di tengah laut untuk ekspor. Kita sudah keluarkan lewat peraturan Dirjen untuk angkutan dari wilayah tangkap ke pelabuhan diperbolehkan. Kemarin 1 kapal angkut berbanding 5 kapal tangkap. Nah, sekarang mereka minta 1 kapal tangkap, 1 kapal angkut. Nah, kita pikir itu terlalu banyak, bisa nanti gampang ada penyelewengan. Terakhir untuk Bitung kita kasih keringanan lagi, oke 2 kapal tangkap, 1 kapal angkut. Nah tetapi karena sudah lama praktek-praktek pencurian ikan oleh tangan-tangan dari negara tetangga kita ini, pengusaha-pengusahanya, bukan negaranya ya Mbak Desi. Sekarang di Bitung contohnya, kapalnya kapal buatan Indonesia. Izinnya Indonesia, ABK-nya seperti orang Indonesia, tapi begitu ditanya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Ternyata masih pakai ABK-ABK-nya dari Filipina, asing. Nah kemarin Pak Presiden sudah bicara dengan Mr. Duterte, Presiden Filipina, bahwa mereka harus dipulangkan semua. Makanya kemarin saya kasih announcement, semua pengusaha, perusahaan yang masih melakukan illegal fishing dengan illegal ABK itu segera melaporkan dan menyerahkan ABK-ABK ini untuk kita deportasi ke Filipina gitu. Tapi kedepannya cara-cara untuk misalnya memberantas illegal fishing ini dengan menenggelamkan kapal-kapal asing ini akan terus dijalankan, dan apakah ada penurunan dari jumlah penurunan tangkap drastis dibandingkan dulu. Tapi kalau seperti ada wilayah efek jerahnya sudah terasa ya atau pasti. tidak? Dulu tuh 15 ribuan, paling sedikit 10 ribu kapal asing di wilayah Sekarang Indonesia. rata-rata berapa? Ya mungkin 50 sampai 200. Jadi turun Tapi ya, lumayan drastis. tersebar. Yang banyak masih yang di pinggir utara Natuna, kemudian Sulawesi sampai ke Biak sana Pasifik. Di Arafuru masih ada. Saya dengar ada sebuah perusahaan dalam negeri sekarang yang melakukan illegal fishing dengan bentuk lain. Jadi yaitu tadi pakai ABK-nya dari Filipina, kapalnya Indonesia. Atau double flagging itu ya? Double flagging. Ada yang kemarin di Benoa, kapal asing ditambal-tambal. Jadi kelihatan kayak kapal Indonesia bentuknya dirubah. Iya. Ini banyak caranya, ternyata semakin ini semakin kreatif juga ya. Karena sekarang ini Indonesia satu-satunya laut dari sedikit negara yang biomasnya naik. Nah biomas ini semua negara punya satelit bisa lihat. Jadi orang itu ikan banyak di Indonesia, seluruh dunia tuh tahu yang punya satelit. Nah, dari task force yang dibentuk ya untuk memerangi semua ini bagaimana koordinasinya dan juga ya secara ada strateginya dan kerjasamanya yang baik selama ini? Saya rasa atau masih ada hambatan nih Mas? Satgas 115 adalah sebuah contoh koordinasi Satgas lintas sektoral. Di situ ada kepolisian, Polair, ada angkatan laut, ada Jampidum, ada dengan segala diskrepensi dalam penegakan hukum yang kadang-kadang terbentur dengan struktur birokrasi yang juga berkaitan dengan kita. Saya pikir Satgas 115 sudah doing sangat bagus dalam menangani hal-hal perkara-perkara ini. Walaupun kadang-kadang begitu masuk ke koordinasi lintas sektoral kebentur lagi. Tapi saya harapkan Satgas 115 ini bisa tetap mengawal kedaulatan perikanan Indonesia, terutama dari pemain-pemain asing. Tetapi Mbak Desi, kita kan mau menuju legal reported regulated fishing. Karena semua dunia sekarang mengharuskan kalau kita mau ekspor ke Amerika, mau ekspor ke Eropa, harus itu traceability, exactly. Harus jelas ini. Harus ikan jelas dari ikan mana, kapan ditangkap, ikannya kebangsaan apa. Ya kind of, tidak ditanya seperti itu exactly, tapi kan ada ketentuan itu. Jadi kita mesti jelas kapal dan lain sebagainya. Nah kita harapkan program kita dari IUUF menjadi LRRF, Legal Reported Regulated Fishing. Nah persoalannya menertibkan dalam negeri ternyata lebih susah dari menertibkan kapal-kapal asing yang dalam negeri ini Gurita, Connect
konektivitas dan koneksinya luar biasa. Konektivitas korupsinya, punglinya, dan segala luar macam biasa. itu. My God, it's luar biasa. Sampai kantor kita tuh didatangin oleh pensiunan jenderal apa karena kita menertibkan satu wilayah misalnya. Tidak boleh begini. Ya saya bilang negara mau bagaimana kalau kita mau membetulkan sesuatu for the sake of the good of people, kan? Bukan untuk pribadi saya, bukan untuk pribadi Pak Presiden. For the good of the country, saja susah. Senior-senior seharusnya sekarang tahu bahwa Indonesia is reforming. Ya, it's reforming itu ongoing. You cannot stop reformation. Tidak bisa. Reformasi harus jalan. Nah, mereka ini mencoba untuk influencing. Karena ini menyangkut penghasilan, menyangkut perut, menyangkut wilayah juga. Ini agak susah memang ini. Memang betul ya harus ada revolusi mental ya. Ya, itu revolusi mental itu sangat penting. Reforming mindset. Daripada, saya sih melihat Pak, gangguan Indonesia Mbak Desi ya, yang paling sulit sekarang ini dalam reformasi, justru dari kalangan elit yang pernah mengerti dan punya influence ke dalam jalur birokrasi. Ini hambatan utama. Kalau mereka ini tidak cawe-cawe, mereka ini tidak nimbrung-nimbrung, gangguin reformasi yang sedang kita lakukan, bisa jauh lebih cepat ya ini prosesnya. Can be faster. Dan situasi akan lebih baik buat masyarakat lebih cepat. Nah, persoalannya di situ aja. Nah, mungkin saya tidak tahu siapa yang harus menjadi bapak atau ibu yang mengkampanyekan, ayo reformasi, ayo rubah cara pola berpikir, ayo kita biarkan reformasi ini berjalan supaya anak cucu kita punya sumber daya alam yang produktif, generasinya produktif, kan? Coba kalau kita lihat sedih nggak baca pacul aja import. Itu kan berarti pandai besi kita mati. Sama nelayan kita dari 1.600.000 hasil sensus 2003-2013 berkurang menjadi 800.000. Kemudian di perikanan yang saya lihat, saya alami sendiri kan saya orang perikanan 31 tahun. Banyak profesi subsektor perikanan yang hilang. Contohnya tukang pintur kepiting. Itu di Jawa hilang. Kenapa? Ya kepitingnya nggak ada. Kenapa? Karena yang diambilin yang betelor. Nah itu kan yang betelor kan itu apa potensi plasma nutfah. Nah plasma ini kan seharusnya harus diproteksi. Lobster dulu Indonesia ekspor 6.000 8.000 ton. Sampai tiba-tiba kita nggak ada lagi. Pangandaran di tempat saya dulu 2.000 kilogram per hari, 2 ton per hari. Sampai akhirnya nyari 100 kilo di pasar ikan aja susah. Kenapa? Kita bingung. Waktu itu nggak tahu. Setelah saya jadi menteri baru tahu. Rupanya juvenilnya dijual puluhan juta ekor setiap tahun ke Vietnam. Vietnam yang tidak punya lobster, sekarang ekspor ribuan ton. Indonesia gigit jari. Tadi Bu Susi mengatakan bahwa PDB perikanan, industri perikanan kita sudah meningkat ya. Sekarang hampir 9% ya. Tapi kalau tidak salah targetnya lebih tinggi lagi, 9,5%. Nah, kira-kira cara strategi untuk mencapai itu seperti apa Bu Susi? Dan khususnya di sektor-sektor mana? Kan kita ada tadi biomas. Nah, apa-apa saja yang kita bisa kembangkan? Dari program anggaran yang kita buat, kita perbesar budidaya. Karena negara manapun di dunia yang bisa kita create untuk menjadi massive productivity adalah budidaya. Karena kalau alam itu it has its limit. Tidak boleh kita paksa over its capacity of sustainable level. Kalau kita paksa nanti habis.
Nah, itu makanya kita sekarang konsentrasi 2 tahun terakhir ini memperbesar anggaran di budidaya. Kita inginkan budidaya juga budidaya mandiri. Jangan budidaya yang tergantung kepada suplai pakan dan bibit hanya dari sumber-sumber tertentu. Karena kalau seperti itu akan menjadikan mereka lagi menjadi ya buruh-buruh in another different form saja. Jadi kita berikan bantuan alat untuk membuat pakan. Jadi masyarakat punya kreativitas membuat pakan sendiri. Kita juga restocking perairan-perairan umum. Jadi UPT KKP yang bergerak di bidang pembibitan sekarang menyebarkan bibit-bibit kepada masyarakat juga ke perairan umum. Jadi sungai-sungai setelah direvitalisasi dikeruk, kita sebar bibit. Tetapi masyarakat juga memang ada persoalan karena mungkin dulu tidak ada yang memberikan pembinaan kepada masyarakat ini. Banyak yang nangkep ikan pakai strum. Jadi mati semua di sungai kan. Nah ini yang kita mulai dengan penyuluh-penyuluhan ke daerah. Kita kasih bibit tapi tidak boleh disetrum. Jadi mereka pakai genset, akhirnya dikasih listrik, mati semua. Nah, kalau udah mati ya sudah, tidak ada regenerasi, multiplying, tidak ada lagi. Nah ini yang pola-pola ini yang harus kita bina. Ya termasuk yang tadi supaya juvenile lobsternya itu jangan Ya, ditangkap. kita larang ekspor untuk juvenile, kita lindungi plasma nutfah kita. Jadi itu ya harus memang tidak boleh. Dan tapi harus ada sosialisasi, edukasi juga kan. Dan Ya kita saat sekarang belum law enforcement kita lakukan ke eksportirnya, ke penangkapnya belum, karena ya memang bukan itu maksud kita. Ke bawah kita berikan pengarahan bahwa biarkan mereka besar. Dulu kan lobster Indonesia besar-besar banyak. Jadi jangan sampai nilai 10 gram menjadi 300 gram. Yang mendapatkan tuh negara lain gitu. Toh kita di laut nggak usah kasih makan. Tuhan besarkan itu lobster. 2-3 bulan juga sudah besar. Kepiting kita batasin yang bertelur tidak boleh ekspor. Tetapi kita menyadari bahwa harga kepiting ini sangat mahal kalau bertelur. Nah, persoalannya itu. Jadi kemungkinan kita akan membuka 1 bulan pada saat Xinjia atau Hari Raya Imlek. Karena itu harga sangat tinggi. Kita akan izinkan ekspor dari mungkin tanggal pertengahan Desember sampai pertengahan Februari saja buka untuk ekspor. Tapi tentu ukurannya juga akan kita batasi. Yang bertelur boleh ekspor tapi ukuran tertentu. Soalnya kalau tidak, ya habis kepiting kita. Satu profesi tadi saya sudah bilang, pemintur udah hilang. Dulu di Pantura, biasanya di pinggir jalan itu kalau kita naik bus, ada ibu-ibu jualan kepiting rebus, pakai ember bekas cat, di atasnya baskom. Sekarang sudah tidak ada, karena ya tidak ada lagi kepitingnya. Banyak profesi subsektor perikanan yang hilang. Nah ini yang kita ingin dengan pemberantasan illegal fishing, reformasi di bidang cara dan waktu dan jumlah penangkapan yang akan kita jalankan secara konsisten, itu akan mengembalikan kesuburan laut kita menjadi seperti sebelum tahun 98. Karena sebelum tahun itu contohnya Pangandaran itu satu hari udang ikan bisa 30 sampai 50 ton. Tapi belakangan terakhir sampai nyari 5 kintal saja susah. 1,5 tahun ini recovery sudah kelihatan. Saya pulang ke Pangandaran, ikan teri sudah ada sekarang. 15 tahun tidak pernah lihat ikan teri. Ikan teri yang kecil-kecil. Itu sekarang kalau malam lihat nelayan cedok, itu dapat puluhan kilo. Itu berarti memang betul citra satelit dan studi riset yang dilakukan Santa Barbara dan litbangnya KKP itu memang benar. Karena saya juga melihat sendiri di kampung-kampung sekarang masyarakat kadang-kadang kita bisa tangkap tuna. Udah 15 tahun tidak pernah lihat tuna. Rumput laut juga sebenarnya kan kita bisa. Rumput laut kita paling besar. Apalagi demandnya terhadap rumput laut. Kita sekarang perbesar rumput laut juga karena kita sudah mencapai 10 juta tonan.
2 tahun ini kita bangun pabrik, bangun gudang untuk penampungan, supaya masyarakat paling tidak bisa simpan untuk harga lebih baik. Karena kadang-kadang tengkulak itu kan juga nakal-nakal. Nah, persoalan KKP adalah di situ. Nanti saya harapkan, saya minta bantu Pak Enggar Perdagangan untuk membantu tata kelola niaganya, supaya petani dan nelayan, petani garam dan nelayan ini jangan selalu jadi korban sistem yang memang menguntungkan para tengkulak ini. Jadi ini pekerjaan sebetulnya yang saya harus bekerja sama dengan kementerian harus lain. Harus potong itu middleman-nya. Tapi ini kan perdagangan punya area. Ya, tengkulak ini kan kalau dibebankan ke kita, kita kan membetulkan petaninya untuk produktivitas. Petani tambak lah, petani rumput laut, petani ikan, pembudidaya namanya. Kemudian nelayan tangkap. Nah, ini wilayah portofolio kita yang harus kita betulkan. Perdagangannya tentunya saya akan minta Pak Enggar, Pak Menkop, kemudian untuk BUMN juga kan bisa membantu dengan perusahaan-perusahaannya untuk menjadi penstabil harga, menjadi penyangga harga. Ini yang saya harapkan. Ya, koordinasi kerjasama, tapi selama ini oke-oke saja Bu Susi. Ya, karena willingness are there, Mbak Desi ya. Biasanya kan menterinya juga harus get on juga satu sama lain untuk tapi bisa so many things. Jadi kadang-kadang we all overwhelmed dengan aktivitas lain, lupa. Nah, saya pikir ini yang tidak boleh. Kita mesti put atensi ya piece by piece, head to head. Ya itu memang yang harus kita benahi. Nah, target 2017 ini dengan misalnya taruhlah naik ya 9,5% ya PDB-nya dari perikanan, kira-kira berapa dari segi jumlah yang kita perlu ekspor, Bu Susi, untuk yang idealnya? Ekspor atau perdagangan dalam negeri itu sama, tidak berbeda. Perdagangan dalam negeri kalau itu misalnya seperti ikan, kalau dalam negeri membutuhkan lebih banyak, saya melihat masyarakat membutuhkan protein. Persoalannya daging sangat mahal. Ikan sebagai alternatif tentunya harus kita push untuk masuk. Indonesia makan ikan masih sangat rendah. Kalau tidak salah terakhir 41 kilogram. Atau sudah naik 46. Sayang ya, padahal ikan kan bagus, sehat sekali. Iya, padahal Jepang tuh 86 kilo kalau tidak salah. Kita ngomong Jepang 86 tuh tidak makan duri, sirip, dan kepala. Orang kita kan senang makan duri, sirip, kepala. Jadi 46 kilo, dagingnya lebih sedikit kan. Nah, kita harapkan, tapi kita mengharapkan masyarakat makan ikan, yang pertama harus kita lakukan, ikannya harus ada. Ini yang paling penting. Ikan ada, affordable price, kemudian ada di mana-mana. Jangkauan masyarakat juga lebih mudah. Sebenarnya kita sudah memiliki ketahanan ikan gitu. Kalau kita misalnya semua masyarakat gemar makan ikan, kita bisa memenuhi dari lautan yang kita produksi sendiri, atau masih jauh ini? Kalau kita bisa distribusikan penangkapan di wilayah pulau-pulau tadi, di timur Indonesia, barat Indonesia, ditransportasikan cepat ke Jakarta, ke Jawa, ke Bandung, ke Jogja, dari situ didistribusikan ke kantong-kantong kampung-kampung nelayan, dari pesisir pantai Jawa juga sudah recovery, saya yakin akan swasembada. Nah, persoalannya adalah sekarang ini transportasi connectivity yang belum terkonektif, belum infrastrukturnya ya, belum sempurna. Saya melihat kita juga harus mencari hub kepada negara-negara tetangga kita. Saya menginginkan timur Indonesia jangan ditransport langsung ke Jakarta karena mahal. Jadi misalnya kita pakai Darwin, pakai Cairns, dari sana kontainer ke Jakarta 10 kali lebih murah daripada dari Kupang ke Jakarta contohnya. That's a fact kan. Ironis tapi memang begitu kenyataan. Nah, jadi nanti pemerintah tinggal membuat connectivity Kupang ke Darwin, kan lebih pendek. Jadi masing-masing sisi itu punya getaway keluar. Dari utara ke Palau misalnya. Biak kan itu ke Palau cuma 45 minutes flying. Atau kalau pakai kapal laut mungkin 7 jam kali. Coba ke Jakarta 2 hari, 3 hari bisa-bisa. Nah, jadi hal-hal seperti ini kita rasionalkan
routing daripada logistik transportasi, kemudian kita rasionalkan daripada distance sama timingnya. Karena kalau ikan segar harus lewat laut 2-3 hari jadinya ikan frozen. Kalau dalam perikanan value levelnya itu kan yang terendah ikan asin naik, ikan asap naik lagi, beku naik lagi, ikan segar naik lagi, ikan hidup. Nah, kalau kita tidak memenuhi itu ya nilai value-nya akan rendah. Nah, PR ini nanti mudah-mudahan Menteri Koordinator bisa menyatukan semua ini untuk supaya bisa potensi yang sudah ada dan sudah keluar sebetulnya. Berarti di Larantuka ikan banyak, di Lembata banyak, dibikin fish meal, tepung ikan. Kita bilang, sayang sekali. Sendiri tepung ikan, 3.000 perak. Saya bilang ini kalau di Jawa, orang Jawa senang karena suruh bayar 10 kalinya juga mau kan. Tapi membuka pasar-pasar ini bagaimana? Apalagi khususnya untuk ekspor ya. Selama ini saya lihat kan cukup banyak yang minat terhadap itu misalnya. Minat seafood sudah di sana. Apalagi dulu kan negara-negara tetangga kita tuh kan nyuri dari kita berpuluh tahun sudah establish demand di negara mereka maupun negara tujuan ekspor mereka. Sekarang ini empty. Kalau kita lihat balance sheet perdagangan, neraca perdagangan itu lucu. 15-an tahun tuh Indonesia di bawah sini, Thailand, Vietnam semua di atas. Sekarang terbalik begini. Nah, ini opportunity sebetulnya. Saya sih encourage, walaupun asing sekarang dibuka penuh di hilir, mestinya orang Indonesia segera bergerak. Jangan sampai hilirnya diisi oleh dari luar kan. Itu balance sheet begini, jumping jomplang dari atas ke bawah, itu kan harus mencari titik titik equilibrium baru. Mestinya kita yang bergerak harusnya ya. Jadi saya juga encourage para pengusaha Indonesia untuk ayolah jangan segan-segan investasi. Nah, masyarakat nelayan tangkap banyak. Tapi memang reformasinya harus konsisten. Kalau reformasi ini terganggu atau diganggu, oh nanti asing boleh masuk lagi, oh ini isu-isu begini beredar, orang males investasi. Tapi kalau kita semua komponen pemerintah firm, kita sudah mendukung dan akan mengeksekusi dan akan meneruskan PP 44 yang dibuat oleh Presiden. Perpres ya, Perpres 44. Perikanan tangkap dikuasai dalam negeri dan kita akan bangun terus-menerus. Dan itu tidak ada chance untuk berubah. Hilir kita bekerja sama dengan semua negara, dengan semua buyer. Ini bisa konsisten itu akan membalikkan tadi neraca perdagangan itu menjadi karena satu momentum hebat. Value-nya juga otomatis kan kalau sudah diolah itu kan bisa meningkat ya. Ya kalau kita penasaran value-nya berapa, kita lihat neraca perdagangan itu. Angkanya Thailand ada, angkanya Vietnam ada, angkanya China ada, angkanya Filipina ada. Tapi sudah mulai tertarik ini perusahaan-perusahaan asing ya, masuk ke dalam hilir. Rusia, Jepang, kemudian Thailand juga ada pengusaha processingnya sudah turun. Apa biasanya dalam bentuk canning atau smoke atau kita kejar ke mereka adalah cold chains. Jadi persoalan canning itu biasanya membutuhkan ikan jenisnya tertentu, ukurannya tertentu, dan seluruh dunia ini mulai kelihatan bahwa canning itu sudah menuju ke arah sunset industry. Karena masif demand daripada same size, the same fish, memerlukan penangkapan yang masif. Sementara seluruh dunia giat sekarang ini menuju sustainability daripada marine resources. Di Amerika 10 tahun lalu sudah tutup. Dan sekarang banyak Micronesia, Pasifik juga membatasi penangkapannya. India mengurangi jumlah pursainnya. Berarti jumlah ikan-ikan ini memang turun. Jadi kita sih mengarahkan kepada higher value yaitu frozen, fresh, loin kalau dalam tuna itu nilai value yang tinggi. Jenis-jenis ikan yang
paling populer di dunia yang kita miliki apa? Tuna kan itu Oh, tuna apa? pasti. 68% tuna dunia Itu is datang coming dari from our nursery ground di Banda terutama. Jadi Banda harus diproteksi. Nah, sebelum saya menjabat, Banda itu jadi tempat penangkapan yang illegal fishing yang besar-besar ya. Jadi dunia juga khawatir dan memang agak sedikit marah kepada kita waktu itu. Tapi sekarang kita kan sudah terbebas dari kartu kuning. apalagi nanti kalau udah traceable, udah Ya. tahu dari Dan Amerika sudah memberikan apresiasi yang luar biasa dengan insentif pemotongan daripada impor tarif. Kita minta nanti Menteri Perdagangan memperjuangkan itu untuk Eropa. Karena Eropa banyak negara, jadi Kementerian Perdagangan harus meng-approach mereka dalam forum European Trade untuk bisa mendapatkan keringanan-keringanan. Tapi pasar-pasar alternatif kan banyak. Iya. Rusia dengan mereka dapat sanksi, sebetulnya big opportunity untuk kita. Sekarang karena Eropa kan sangat strict. Iya. Nah, kita mungkin bisa deal tersendiri dengan Rusia. Dan Rusia kan terkat oleh supply-supply dari Eropa. Kita bisa substitusi itu. Dan jumlah mereka lumayan besar pasarnya kan gitu. Nah, ini sudah menjadi sekarang bagian dari kebijakan maupun cara strategi bahwa semua harus sustainable sesuai dengan komitmen kita dan konservasi. Pilarnya KKP membangun perikanan Indonesia, satu sovereignty. Sovereignty adalah kedaulatan yang kita jaga dengan 2 dirjen, di situ ada PSDKP dan karantina. Karantina jangan sampai kita dapat masuk ikan-ikan hidup yang misalnya predator untuk perairan. Nggak boleh ada. Produk-produk yang akan merusak kualitas image daripada perikanan Indonesia. Kemudian PSDKP continue untuk menegakkan pelanggaran-pelanggaran illegal fishing. Nah, di sini juga sekarang kita sedang menertibkan ke dalam, karena pajak kita sih hampir nggak ada dari perikanan. Jadi banyak kapal-kapal, orang punya izin 1, kapalnya ada 10. Tapi yang 9 di laut terus nangkap. Nah, ini yang harus kita tertibkan. Jadi ada yang begitu. Kemudian kita akan bangun pasar modern di Muara Baru contohnya, itu untuk juga memperbesar output daripada stakeholder dan peminat daripada perikanan itu sendiri. Kalau daerah yang kelautan ini harus dikonservasi, apalagi kan kita dengan perubahan iklim, climate change dan lain sebagainya, banyak sekali ya degradasi lah di lingkungan kelautan itu. Apakah nanti ada daerah-daerah yang memang ini merupakan daerah konservasi untuk supaya ikannya lebih banyak? Itu sudah ada kan, kita ada WPP. Itu di wilayah mana-mana pengelolaan saja perikanan. kantong-kantong yang dijaga. Contohnya Banda, itu wilayah nursery daripada tuna, kemudian Laut Sawu. Tetapi saya juga tahu di Laut Sawu ini masih banyak pengeboman. Bahkan pengeboman ikan itu sudah sampai ke Raja Ampat. Tempat yang kita anggap suci untuk tidak boleh dirusak. Ini nelayan-nelayan dari wilayah Sulawesi sudah mulai ke sana merangsek dengan bom-bom, dinamit, portas. Kita kemarin juga operasi dengan bea cukai, tangkap hampir 57 ton satu kapal potasium nitrat. Ya, ini berarti penegakan hukumnya harus lebih giat lagi. Dan kalau dari segi kadang-kadang ya mereka ini masyarakat nelayan kecil saja yang diperalat oleh bos-bos ikan hidup. Itu persoalannya. Iya. Nah, ini kembali ke sustainability dari perikanan yang kita miliki di Indonesia ya. Idealnya Bu Susi, kita sekarang kan masih juga mengimpor ikan kan? Ya, tapi kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya jauh lebih turun. berkurang. Tahun kemarin dari kuota yang kita kasihkan, kita izin, itu baru terpakai 20%. Karena dulu sebelum ada penegakan IUU fishing, itu contohnya wilayah Bitung sampai kepada pemindang UMKM, pemindang kampung-kampung saja pakai ikan impor. Nah, sekarang ini mereka ini sudah dapat dari para nelayan lokal. Jadi memang ada penurunan impor. Nah, kembali lagi, cannery memang kalau mereka mau tetap jumlahnya ekspor outputnya sama, mereka harus terpaksa impor.
Tetapi persoalannya import itu sekarang juga satu mahal dan komoditinya juga berkurang di dunia lain. Iya, permintaannya Karena juga. apa? Karena mereka juga menuju kepada sustainability. Nah, jadi inilah ya wilayah semua memperlebar wilayah konservasinya. Nah, tapi ya tentu saja para pengusaha ini banyak juga yang sebetulnya jumlahnya tidak banyak. Di Bitung ada mungkin 5 perusahaan. Kemudian di Tapi dampaknya kan padahal luas, yang lebih dari 50 kan mereka bagus, produksi bagus, dapat dengan masyarakat. Ada pabrik yang walaupun di situ banyak ikan tapi nggak dapat supply karena katanya suka ngutang sama nelayan terlalu lama. Kan itu case to case sebetulnya. Tapi secara general sebetulnya kalau kita melihat target 9,5 mudah-mudahan cuaca sampai akhir tahun mengizinkan harusnya bisa tidak tercapai. terlalu sulit ya. Tahun yang lalu memang sangat bagus karena ada La Nina, El Nino, nah, ya kemarau panjang. Jadi kalau laut itu produktifnya kalau kemarau panjang. Tapi beda, pesisir krustasean justru banyak kalau musim hujan. Kalau budidaya ada El Nino turun. Nah tapi kita menggalakkan budidaya supaya ketergantungan ke laut makin berkurang. Ini biasanya kalau kita bicara nelayan yang mereka yang paling secara ekonomi lemah lah. Ini kedepannya ya in your vision bagian dari membuat Indonesia menjadi negara poros maritim. How does the KPP? Ya kita kuasai dalam pertama hal ini? supply-nya dulu. Kita kuasai, kita berdaulat, kita jaga sustainability, productivity-nya. Setelah itu tentunya profesinya kita lindungi. Nah, untuk nelayan ini kita sudah buat asuransi. Kalau mereka kecelakaan di laut, itu dapat cover premi 200 juta. Pemerintah yang bayar. Nanti pakai asuransi Jasindo, mereka bisa dapat asuransi kecelakaan tadi 200 juta. Kalau jadi kepala keluarga ini, supaya nanti keluarga yang ditinggalkan masih bisa Mereka keep masih going. continue ya. Dan satu sisi ini juga mengharapkan menarik generasi muda. Nah, ini dia karena pasti untuk menjadi nggak pelaut, lagi, ya. untuk menjadi nelayan. Karena supaya hidup kayak bapak itu ada apa-apa juga saya bisa ninggalin keluarga 200 juta. Tapi kan bukan kematian yang diharapkan. Tapi bahwa profesi nelayan sudah kita proteksi. Tapi kalau dari segi teknologi itu bagaimana ya yang diperlukan lah untuk membuat ya industri perikanan ini. Apalagi kan kita harus menjaga, pastikan bahwa stoknya memang ada di situ. Jadi ada semacam logistics inilah stock taking dari apa Sebetulnya, sih kekayaan yang kita miliki di bawah laut itu. Indonesia itu melakukan rutin, ada kajiskan namanya Komisi Pengkajian Ikan Nasional, itu komisi independen. Mereka ini mengkaji jumlah ikan yang boleh ditangkap dan tidak boleh. Di setiap wilayah ada 11 WPP. Jadi data itu kita miliki ya? Iya punya. Dan itu pemerintah mempunyai komisi khusus perikanan ini. Dan ternyata hasil kajiannya mereka sama dengan Santa Barbara dan juga citra satelitnya NOAA. Bahwa biomas kita tuh sekian, akan naik ikannya sekian. Itu ada. Jadi ya kita tuh ngundang pencuri juga tidak usah teriak-teriak ikan banyak, mereka tuh tahu, iya. Mereka punya satelit sendiri kan, mereka tahu. Jadi itulah saya pikir sangat penting untuk semua stakeholder, apalagi pemangku policy, pemangku kekuasaan ini kita semua untuk bekerja sama memastikan reformasi jalan. Bu Susi, terima kasih banyak. Semoga semua targetnya juga tercapai dan Indonesia memang harus jaya di harus laut. untuk ukuran negara seperti ini sumber daya alamnya harus. Iya, baik, terima kasih. Terima kasih.